baik. Jadi baca waqiah. Baca waqiah malam bagus, asar bagus, yang nggak bagus nggak baca, yang nggak bagus, iya nggak bagus. Wong Nabi bilang man qara'al waqi'ata kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang baca waqi'ah saban malam, maka enggak ngalamin susah seumur-umur. Begitu nabinya. Malam, kalau enggak keburu malam, banda asar. Mana aja sempatnya kita? Hah? Ya jangan ditanya. Jadi sayanya bingung. Jadi iya, jadi asar bagus, malam juga bagus. Baca waqiah itu bagus. Asar tuh ajang minta rezeki namanya. Waktunya bagus saja, banda asar. Nah, silahkan. Jadi kita dalam agama ini jangan kita tertarik dengan omongan orang. Artinya begini, ada orang wirid waqiah umpama asar, lalu usahanya maju begitu. Itu mungkin karena dia waktu luasnya asar, sehingga yang kita punya biasa baca malam umpama, enggak, saya ganti aja asar, ujungnya malam kagak, asar kagak. Itu maksudnya begitu. Biarkan, kalau kita bisa malam juga, asar juga, itu bagus tuh. Kalau ampe kayak begitu, namanya bagus. Jadi silahkan saja, bada asar boleh, malam juga boleh. Baca waqiah, nih barakah. Kemudian apa tadi? Qadha. Apa wajib dulu, apa qadha dulu? Orang qadha aja wajib. Begitu. Jadi begitu. Qadha wajib. Jadi silahkan saja. Mau sholat asar dulu baru qadha asar, silahkan. Mau qadha asar baru sholat asar, silahkan. Kalau bayar utang ini yang kagak boleh ba'da asar, ba'da subuh sholat tuh sholat sunnah. Yang kagak boleh tuh sholat sunat. Kalau bayar utang jam berapa dikasih waktu sama ibu? Saya punya utang sama ibu-ibu nih. Jam berapa saya harus bayar? Hah? Ini saya punya utang nih sama ibu nih. Jam berapa saya harus bayar? Kapan aja. Tuh qadha tuh bahasa Islamnya taubat. Cara taubatnya sholat yang ditinggalkan tuh bukan dengan sholat sunnah taubat. Judulnya aja sholat sunnah taubat. Dikerjakan dapat, ditinggalkan iya, judulnya sunnah. Yang wajibnya qadha-nya. Maka qadha itu secara jujur taubatnya muslim dari sholat yang pernah ditinggalkan. Saudara jangan itu. Kalau pernah kita ninggalin sholat. Muallim Syafi'i Adzami ajarin. Yang penting janji, kata muallim. Janji itu yang janji ini. Ya Allah, saya janji utang-utang saya nih sama engkau saya akan bayar. Tolong jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Itu begitu mintanya sama Allah. Jangan cabut nyawa saya sebelum lunas. Wis qadanya gitu. Dohor qadha dohor, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh.
Ini cara gitu. Jadi nggak usah dihitung, yang penting tanggalnya, tanggal mulanya 1 Januari mulanya. Lah sekarang udah 31 Desember, setahun. Tinggal gitu doang. Dikerjain aja, jangan dihitung-hitung. Jangan. Jadi ibu nih punya utang di warung, jangan dihitung-hitung, dibayar aja. Kalau ibu hitung-hitung nggak dibayar, nggak lunas-lunas. Jadi kerjain aja, kerjain. Itu namanya cerdas. Jadi boleh saja. Jadi intinya kalau qadha salat mah 24 jam. 24 jam, kapan saja. Boleh kayak bunda kita tadi nanya tahajud saya pakai dohor asar cakep. Namanya muslim yang pengen dekat dengan Allah. Namanya muslim yang pengen ikut Nabi Muhammad ajarannya. Karena nabinya ngaturnya begitu sama umatnya. Ngaturnya. Yang keliru itu gara-gara orang nyampein hadis Siti Aisyah sepotong. Apa aja yang sepotong jadi nggak benar. Ini kata Siti Aisyah, ini terjemah bahasa Indonesianya, kami diperintahkan qadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan qadha sholat. Tuh bunyinya begitu. Dan benar omongannya Siti Aisyah, hadisnya sahih. Kitanya ini nih yang enggak benar ngartiin kita. Kita diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan qadha salat. Kitanya ini, arti kitanya ini perempuan yang men. Karena yang nanyanya begitu, wahai guru Aisyah, saya ini kan perempuan men. Kalau men tuh mana yang kudu diqadha, mana yang tidak? Dijawab kita, yakni kitanya siapa? Wanita. Kalau puasa men tuh sawalnya kudu diqadha. Tapi kalau sholat lagi emennya tuh nanti udah sucinya enggak diqadha. Begitu. Bukan maknanya sholat yang ditinggalkan kagak ada, bukan. Iya, itu karena salah orang nyampein. Inilah pentingnya ngaji. Begitu. Pentingnya ngaji. Tuh begitu. Oh, baik, bunda, iya baik. Suratnya sunat. Pokoknya surat mau sunnah aja mah. Kecuali Fatihah wajib. Udah kelewat tuh rukun sholat. Enggak mesti. Enggak mesti. Kalau bunda karena qadha, bunda kita hafal nih surat Waqiah, Ar-Rahman, maka rakaat pertamanya habis Fatihahnya Ar-Rahman sampai kelar, rakaat duanya Waqiah, jadi Waqiah dibaca begitu. Salat juga, qadha juga, cantik namanya. Kalau kayak begitu. Jadi pengennya kuliah kulhu, ya enggak apa-apa. Boleh kuliah kulhu, boleh aja. Itu sama aja. Iya baik. Iya, waalaikumsalam. Iya. Sholat sunat fajar, sholat fajar aja nggak apa-apa. Kalau kita udah qomat tuh maksudnya di masjid apa di rumah maksudnya? Di rumah. Kalau di rumah mah nggak usah. Sholat sunnah fajar aja dulu. Sholat sunnah fajar, qabla subuh. Iya, baru sholat subuh. Begitu cara ngerjainnya. Iya begitu. Wallah alam.
Iya, baik. Waalaikumsalam. Pokoknya bayar utang mah jam berapa aja, kapan aja diterima. Iya, silakan. Tapi catatannya begini nih, kalau kitanya punya kalau enggak mau enggak usah. Begitu. Kalau kitanya punya aja. Begitu. Itu namanya cerdas. Cerdas. Begitu, silakan aja. Jadi habis sholat witir masih boleh kita sholat sunnah apa aja. Kalau bisa witir penutup. Maksudnya Nabi begitu, bukan sudah penutup. Bukan begitu. Bukan. Boleh aja. Pokoknya bebas. Agama itu enggak kaku. Enggak kaku. Baik. Iya betul. Ketika murid kita bertanya, ya kita jawabnya yang hadis yang sepotong ini. Saya baru tahu kalau ini hadis sepotong. Ya, yang mengkodok puasa kita diwajibkan mengkodok puasa. Tidak wajib mengkodok sholat. Ketika murid kita bertanya, kita jawabnya seperti itu. Nah sekarang jadi malu hati dengan bagaimana merawatnya, bagaimana? Oh baik, enggak apa-apa ke depan, enggak apa-apa, namanya manusiawi. Jadi memang begini sebetulnya ya, hadis itu barang mentah, hadis itu barang mentah. Kalau mau diumpamakan beras, hadis itu beras, beras itu namanya barang mentah. Jadi salah ngolahnya bisa jadi aron, bisa gosong, bisa jadi bubur. Tuh hadis. Maka kenapa ngaji tuh disuruh ngaji fikih? Kalau fikih tuh udah nasi, udah siap saji, udah tinggal makan. Jadi hadis itu ada namanya disebut asbabul wurud. Hadis tuh, setiap hadis tuh ada asbabul wurud. Ada sebab-sebab terjadinya omongan. Kalau ngomong begini nih Nabi, itu mesti ada asal muasalnya. Begitu Siti Aisyah ngomong begitu tuh, ada asal muasalnya. Begitu. Nah, asal muasalnya itu kenapa nggak ditulis kepanjangan? Karena itu bukan omongannya Siti Aisyah, omongannya orang nanya. Sedang hadis ini lagi ngumpulin hadis-hadis sahih si kiainya umpamanya. Maka begitu. Maka dalam bahasa Arabnya itu kunna, di Bukhari ini hadisnya sahih betul. Siti Aisyah yang ngomong. Kunna nu'maru biqada'is saumi la biqada'is salat. Kunna adalah kita-kita. Tuh, kita-kitanya ini siapa? Begitu. Maka adalah perempuan asal muasalnya datang sama Bu Nyai Aisyah. Kan Ibu Nyai ini istrinya Nabi. Maka nanya, Bu Aisyah, kita ini perempuan kan ngalamin men saban bulan. Nih mana yang diwajibin di kodo, mana yang kagak nih dengan men. Lah dijawab sama Nyai Aisyah, kita-kita, yakni kita-kitanya siapa? Perempuan yang haid. Diperintahkan kodok puasa Ramadan. Kalau Ramadan men, kita nggak puasa, nanti sawalnya diqadha. Kalau sholat enggak. Kenapa gitu? Karena kalau puasa mah jarang, kalau sholat sering. Gitu saban bulan men, dan men paling lama 15 hari. Lah baru juga lunas, ngutang lagi. Baru juga lunas.
ngutang berat, maka agama enggak diwajibinlah orang yang untuk mengqadha saat suci dari mennya. Pertanyaannya, kita pernah bilang itu enggak ada qadha sholat. Nih Aisyah loh yang ngomong, istrinya Nabi. Ini bagaimana? Ya besok lusa pada zamannya, pada kajiannya, atau pada ada yang nanya, dirapihkan kembali terkait itu. Nanti bakal diomong, nih Bu Ustadzah ini plan begitu. Kita harus jelasin lagi, bukan karena keilmuan tuh banyak, dan kita meralat yang salah adalah sesuatu yang mulia dalam agama. Jadi barang mulia nggak perlu malu begitu, nggak apa-apa. Tapi agar supaya enak saat kajian lah, maka ruang tanya jawab itu adalah ruang yang memenuhi materi yang di kajian tidak ketemu. Saya banyak dapat SMS dari bapak-bapak suruh nerangin begini kalau ngaji. Ada ibu-ibu suruh nerangin begini kalau ngaji di majelisnya. Begitu saya bilang, saya tidak bisa. Materi saya ini lagi ngomongin ini. Kalau ngomongin urusan ini enggak ketemu. Enggak hujan, enggak ada angin, enggak ada mendung, hujan. Ini enggak benar. Tapi kalau ditanya silakan, ntar kita terangin. Saya enggak mau nanya. Ya, gimana ya? Jadi ini yang namanya salah begitu. Jadi singkatnya, bila kemudian tidak ketemu pada sebuah kebutuhan, artinya untuk menerangkan yang keliru, karena materinya contoh lagi bab wudu, atau lagi bab puasa, atau lagi bab haji, atau lagi materi apa. Nah, di ruang tanya jawab itulah penting. Jadi maka ruang tanya jawab itu kenapa harus dibuka? Ruang tanya jawab itu karena untuk memenuhi kebutuhan kita. Nih ngaji ada yang butuhnya masalah hukum ini, hukum itu, begitu. Ini kan beda-beda. Oleh karena itu, enggak apa-apa nanti suatu saat bila kemudian kita punya jamaah itu terangin. Tapi kalau kebetulan di antara yang hadir banyak jamaahnya di rumahnya punya majelis, saya berharap ngaji ini dicatat begitu. Uraiannya biar bisa menerangkan kembali begitu, sehingga ketemu tuh dalil-dalilnya begitu. Makanya penyebab itu kajian tuh jarang panjang saya. Enggak banyak, ngaji tuh dikit, tapi pengennya paham gitu. Kalau kebetulan punya jamaah gitu, bahasa tawaduknya ya karena kecil-kecilan ada majelis, ajarkan yang ngaji dan silakan ditanya yang diajarkan di majelis, kemudian kita kurang paham sebelum kita ajarin, inilah ajang kayak ngaji apa ini Kamis ini, silakan tanya. Bila saya bisa saya jawab, saya nggak bisa ya saya jawab nggak bisa gitu. Agar supaya majelisnya ibu-ibu ini di rumah atau di kampung di lingkungan masing-masingnya menjadi berkembang dan bagus adanya. Diberikan ruang tanya jawab itu diberikan. Enggak apa-apa, jangan takut, jangan. Dulu Muallim Syafi'i Hadzami ajarkan kepada kami saat awal-awal ada orang minta kajian di tahun 2000-an, dipesan kasih ruang tanya jawab. Kata saya bertanya, terus bagaimana kalau saya ndak bisa? Pokoknya bisa nggak bisa, orang nanya wajib dijawab. Saya bertanya lagi, kalau nggak bisa jawabnya bagaimana guru? Kata Muallim, jawab, saya nggak bisa masalah ini, nanti ditanyakan kepada yang bisa.
Begitu bahasa beliau. Intinya memotivasi ruangan pengajian itu diberi ruang tanya jawab. Sebab kebutuhan kita ini beda-beda masalahnya, dan materi kita berkurikulum. Habis ini selesai nerangin syarat-syarat sholat, habis syarat-syarat sholat nerangin rukun sholat. Lama tamatnya, lama. Tapi kalau pengen buru-buru tamat, saya baca ujungnya, wallahu a'lam, gitu. Saya ngaji ndak mau buru-buru tamat, saya ngaji buru-buru paham, maka saya putar-putar, kadang nanyanya ini, ujungnya ini lagi, tapi biar ngerti, kurang lebih begitu. Jadi enggak apa-apa, bagaimana yang sudah kejadian kita mundur lagi enggak bisa, maka mulai hari ini ke depan cara menjawabnya, hadis Aisyah itu adalah menerangkan tentang hukum perempuan yang sedang men ketika sudah suci. Ini jawaban dari Sayyidah Aisyah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, ini ada pertanyaan satu. Terbang-terbang tadi. Mohon bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita menjadi pemimpin? Perempuan bagaimana menjadi pemimpin? Diatur, perempuan menjadi pemimpin itu wajib adanya bila di rumahnya. Bila di rumahnya bersama anak-anaknya, itu menjadi pemimpin. Orang laki menjadi pemimpin untuk istri dan anaknya. Istri menjadi pemimpin untuk anak-anak dan rumahnya, menjaga kehormatannya. Tapi mungkin yang ditanya nih pemimpin negara apa ya? Hah? Enggak, jangan iya aja, yang nanya siapa ini ya, kan kagak paham. Hah? Yang nanya, oh caleg. Gimana gini, mana maksudnya? Iya. Oh baik, oh baik, iya. Enggak apa-apa, mau tahu, enggak perlu takut. Jadi perempuan menjadi pemimpin selain kepala negara, apakah kepala pemerintahannya semacam gubernur, bupati, wali kota, atau jadi hakim anggota, maka masih banyak jalan. Dalam agama boleh saja bila tidak menjadi imamul a'zam, bila tidak menjadi pemimpin tertinggi dalam satu negeri. Tapi bila pemimpin yang tertinggi seperti presiden begitu, maka kebanyakan ulama tidak memberi perempuan untuk menjadi pemimpin yang tertinggi. Begitu. Ada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan jaya satu bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya pada wanita. Maka maknanya dulu setelah Raja Anushirwan meninggal dunia, mati tuh Raja Persia, Nabi tanya siapa yang gantiin tuh raja, anak perempuannya yang mimpin. Maka Nabi jawab, ini asal usulnya tuh. Nabi jawab, maka kata Nabi, tidak akan jaya satu bangsa yang diserahkan kepemimpinan tertingginya pada perempuan. Jadi kalau perempuan jadi wakil boleh,
wakil presiden macamnya, silakan. Jadi gubernur dia tidak tertinggi, masih ada atasannya, boleh saja. Jadi hakim anggota tidak mengapa, begitu. Masih ada seperti jadi anggota dewan begitu, ya boleh saja begitu, untuk mewakili aspirasi atau suara perempuan, enggak apa-apa begitu tuh. Tapi kalau pemimpin tertinggi, sebagaimana di dalam kitab hukum tata negara Al-Ahkam Sultaniyah daripada Imam Al-Mawardi, Al-Imam Abu Ya'la, dijelaskan tidak boleh kalau untuk jadi pemimpin tertinggi. Kenapa tidak boleh? Karena bakal berbenturan. Kalau dia perempuan nih jadi presiden umpama, karena dia lalu kemudian lagi mimpin ngurusin sidang, lakinya nelpon, mah lagi kudu nurut, dia nurut begitu, dia bakal bermasalah. Jadi pemimpinnya dua, pemimpinnya, dan itu enggak rapi begitu kalau untuk pemimpin tertinggi begitu, tertinggi artinya. Tapi kalau bukan tertinggi seperti jadi hakim anggota atau jadi gubernur, wali kota, silakan saja perempuan. Kalau ibu-ibu ini memiliki kecakapan pada bagian itu, silakan ibu nyalon DPR begitu, gitu, begitu. Enggak apa-apa, boleh saja begitu, begitu, boleh saja begitu, enggak apa-apa. Jadi khilaf daripada ulama kalau maksudnya seorang pemimpin adalah presiden. Amerika aja sampai detik ini belum ada. Amerika, Clinton itu punya bininya enggak juga lolos karena tahu dia itu begitu di dalam aturan-aturannya. Kurang lebih sekelumitnya demikian. Panjangnya bisa dilihat di dalam Ahkam Sultaniyah, hukum ketatanegaraan. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Zawiyah Darul Hasbi, 2.120.000 rupiah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Hamid, almarhumah Haja Jumroh binti Haji Suhaimi. Kita baca Fatihah. Infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Zawiyah Darul Hasbi semua jamanya berkah, usahanya lancar, rezekinya luas, anak keturunannya menjadi hamba Allah yang solihin dan solihat, dan ganjaran pahalanya disampaikan kepada almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang manfaat, Allah beri kita umur yang